Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mencoba untuk memahami cara kerja otaknya. Manusia tuh niti, coba pahamin, dan juga menganalisis gimana emosi itu terbentuk, gimana keputusan itu diambil, dan gimana pengalaman tuh sebenarnya bisa mengubah siapa kita. Ada banyak hal yang manusia yakini tentang manusia itu sendiri, dan banyak hal kepercayaan itu yang beredar di dalam lingkaran manusia. Kepercayaan kalau manusia itu hanya menggunakan sebagian kecil otaknya, kepercayaan kalau orang kreatif itu otak kanannya dominan, dan kepercayaan kalau semua itu udah ditentukan dari kita lahir. But science actually says otherwise. Banyak hal yang manusia anggap itu sebagai fakta, itu sebenarnya hanyalah cerita yang udah terulang kembali dan terdengar masuk akal, sehingga lama-lama manusia itu berhenti mencari tahu kebenaran di balik itu semua. So, perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Akbar Bramantio, dan di sini kita akan ngebahas terkait hal-hal yang kita percaya tentang otak, tapi sebenarnya itu salah. Oke, sekarang kita bahas salah satu miskonsepsi yang paling terkenal tentang otak. Anggapan kalau manusia itu cuma menggunakan 10% otaknya. Kalau didengar ini terdengar menarik banget kan? Rasanya kayak kita punya potensi super besar yang selama ini tersembunyi, dan kalau kita bisa mencapainya kita bisa jadi luar biasa. Tapi kenyataannya ya ini cuma mitos. Banyak penelitian neuroilmu modern itu udah nunjukin hal sebaliknya. Secara ilmiah, hampir semua bagian otak kita itu aktif dan punya fungsi masing-masing. Misalnya kayak data fMRI itu nunjukin sebenarnya saat kita melakukan aktivitas, bahkan aktivitas sederhana kayak membaca atau berjalan, itu banyak area otak yang bekerja secara bersamaan. Ada bagian yang ngatur gerakan, ada bagian yang ngatur visual, ada bagian yang ngatur bahasa. Semuanya itu bekerja secara bersamaan dan otak kita tuh sebenarnya nggak benar-benar nganggur untuk menunggu diaktifkan. Mitos 10% ini juga sebenarnya berasal dari salah satu kaprah interpretasi penelitian di awal abad ke-20. Salah satunya terkait pernyataan psikolog William James yang bilang kalau manusia itu cuma menggunakan sebagian potensinya. Tapi ini maksudnya lebih ke potensi psikologis dan kreativitas, bukan bagian fisik otak yang tidak aktif. Yang sayangnya mitos ini juga diperkuat oleh budaya populer, film, buku, dan juga headline media yang bilang kalau kita bisa mengakses 90% sisa otak kita bakal punya kemampuan super. NINDS juga nunjukin di penelitiannya kalau semua bagian otak itu punya fungsi penting. Otak kita itu gunain 20% dari total kalori tubuh kita, padahal beratnya itu nggak nyampe 2% dari total tubuh kita. Artinya otak kita tuh sangat aktif, bahkan di saat kita tidur pun otak tetap menggunakan semuanya untuk mengatur organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya yang perlu kita pahamin, otak tuh punya kemampuan yang namanya neuroplastisitas. Artinya koneksi antar neuron itu bisa diperkuat atau dibentuk ulang melalui pengalaman, latihan, dan juga kebiasaan. Contohnya ya kayak belajar musik atau olahraga, itu bisa menstimulasi pertumbuhan jaringan yang baru, sehingga fungsi otak tuh bisa jadi lebih meningkat. Jadi perkembangan otak tuh bukan karena ada bagian yang belum dipakai, tapi karena cara kita melatih dan menggunakan jaringan yang udah ada. Jadi intinya bukan soal pakai 10% atau 100%, tapi tentang gimana kita mampu mengoptimalkan sistem otak yang sudah aktif. Kalau kita terus berlatih dan menantang diri, otak kita akan terus beradaptasi dan terus berkembang. Yang kedua kita akan bahas yaitu terkait perempuan itu lebih emosional daripada laki-laki. Ini sering banget muncul di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kadang ini tuh udah dianggap sebagai fakta biologis saking sering kita dengernya. Gini, sebenarnya kalau dari perspektif neuroscience modern, hal ini tuh nggak sesederhana stereotip yang sering kita dengar. Emang ada sih perbedaan biologis, misalnya di hormon. Laki-laki itu punya hormon testosteron yang lebih tinggi, sementara kalau perempuan itu punya hormon estrogen yang lebih tinggi. Hormon-hormon ini itu bisa ngaruhin mood atau energi dalam skala tertentu. Tapi penelitian ini juga nunjukin kalau dampak hormon terhadap perilaku sehari-hari itu sebenarnya relatif kecil dibandingkan faktor lain kayak lingkungan dan pengalaman hidup. Faktor lain yang akan kita bahas pertama yaitu lingkungan dan budaya. Sebenarnya punya pengaruh yang jauh lebih besar. Misalnya kayak dari kecil anak laki-laki itu selalu diajarin untuk kuat, untuk tidak menangis,
Sementara kalau perempuan itu punya ruang yang mengekspresikan emosinya itu lebih luas. Nah, kebiasaan ini membentuk pola perilaku yang terlihat seolah-olah alami, padahal itu adalah hasil dari pembiasaan sosial. Jadi perilaku yang kita lihat itu bukan hanya karena otak laki-laki dan perempuan berbeda, tapi juga karena cara kita dibesarkan dan budaya yang membentuk kita. Selain itu, ada faktor pengalaman hidup. Respons stres atau cara mengatasi emosi itu lebih dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan kebiasaan coping yang dipelajari daripada jenis kelamin itu sendiri. Jadi ya walaupun ada perbedaan biologis sedikit, lingkungan dan pengalaman tuh sebenarnya punya peran yang lebih kuat loh. Jadi tetap aja kesimpulannya tuh kita nggak bisa memahami perilaku seseorang hanya dari jenis kelaminnya aja. Otak laki-laki dan perempuan itu emang ada perbedaan kecil, tapi perilaku sehari-hari itu banyak dipengaruhi oleh pembiasaan sosial, budaya, dan pengalaman hidup manusia itu sendiri. Dalam neuroscience itu ada namanya pendekatan biopsikososial. Pendekatan ini nunjukin kalau manusia itu sebenarnya adalah hasil interaksi antara biologis, sosial, dan juga psikologis. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kalau kita mau melihat manusia secara utuh, kita harus melihat dari faktor-faktor ini. Kemudian juga ada penelitian yang menunjukkan kalau laki-laki itu cenderung punya koneksi antar hemisfer yang lebih kuat. Sedangkan kalau perempuan itu punya koneksi di dalam hemisfer yang kuat. Tapi tetap aja pada kesimpulannya penelitian ini nunjukin kalau itu cuma sebagian kecil dari sekian banyak faktor lain yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu kita akan bahas terkait fenomena mistis seperti ketindihan. Sering banget ya orang langsung mikir mistis ketika saat tidur, dia melihat sosok, merasa ada yang menekan tubuhnya, atau seperti ada kehadiran aneh di kamarnya. Ya sebenarnya wajar sih, karena ini pengalaman yang cukup mengerikan. Tapi sebenarnya ada loh penjelasan sains dan logisnya, yaitu sleep paralysis. Jadi sleep paralysis ini terjadi ketika tubuh kita masih dalam mode tidur, tapi otak kita udah mulai sadar. Artinya kita sadar tapi tubuh tuh nggak bisa bergerak. Ya kondisi ini yang biasanya muncul di fase tidur REM atau Rapid Eye Movement. Fase ketika mimpi itu terjadi dan otot kita tuh lemas secara alami supaya mimpi itu nggak dilakukan secara fisik. Tapi ketika sleep paralysis ini terjadi, otak kita lebih cepat bangun daripada tubuh dan jadilah sensasi ketindihan itu. Selain itu ada bagian otak yang namanya amigdala. Amigdala ini adalah bagian otak yang mendeteksi ancaman. Dan ketika sleep paralysis ini terjadi, amigdala ini menjadi sangat intens dan sangat aktif. Sehingga otak kita tuh sebenarnya menafsirkan dengan cara yang paling masuk akal berdasarkan pengalaman, ingatan, dan ketakutan yang kita punya. Jadi ya muncullah halusinasi, misalnya ngelihat bayangan, ngerasain sosok di sekitar, atau bahkan sensasi ditekan dadanya. Makanya kondisi ini kerasa real banget buat yang ngalamin. Tapi penelitian juga nunjukin kalau fenomena ini cukup umum terjadi di kalangan manusia. 8% sampai 30% manusia dewasa itu setidaknya pernah sekali seumur hidup dalam mengalami kejadian ini. Tingkatnya lebih tinggi di kalangan remaja dan orang dewasa muda. Dan faktor yang mempengaruhi itu biasanya karena emang kurang tidur, pola tidur yang nggak teratur, stres, dan juga kondisi mental tertentu. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah IQ yang menentukan kecerdasan dan kesuksesan. Masih banyak loh orang yang nganggap IQ itu ukuran utama kecerdasan, bahkan penentu kesuksesan. Semakin tinggi IQ, semakin pintar, dan semakin juga besar peluang orang itu untuk sukses. Kedengarannya emang masuk akal sih, tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Padahal, tes IQ itu sebenarnya cuma mengukur sebagian kecil kemampuan kognitif. Misalnya logika, penalaran, dan juga kemampuan verbal. Selain itu ya tes ini juga dipengaruhi oleh konteks budaya. Artinya standar cerdas yang dipakai di satu daerah itu mungkin nggak relevan di daerah lainnya. Sebenarnya kecerdasan manusia itu jauh luas loh daripada sekedar angka IQ.
Ada kecerdasan emosional, yaitu kemampuan kita dalam memahami dan mengelola emosi sendiri maupun orang lain. Ada juga kecerdasan sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ada juga kreativitas, ada juga skill praktis lain yang emang sebenarnya nggak bisa diukur oleh tes IQ aja. Dan yang menariknya, banyak loh kasus yang nunjukin orang dengan IQ tinggi itu lebih tidak bahagia atau lebih sukses. Ya, tanpa kemampuan mengelola emosi, menghadapi tekanan atau membangun relasi, kecerdasan intelektual itu sebenarnya nggak cukup. Bahkan ada salah satu penelitian psikolog modern di dalam bukunya Emotional Intelligence, itu dia nunjukin sebenarnya kalau kemampuan ini seringkali menentukan kesuksesan jangka panjang daripada IQ. So, intinya IQ itu hanya salah satu aspek dari kecerdasan, bukan satu-satunya aspek. Kalau mau sukses dan bahagia, kita juga harus mengasah yang lainnya, kayak emosi, kreativitas, bahkan skill-skill praktis yang emang faktor-faktor lain yang nggak bisa diukur oleh tes IQ itu sendiri. Dan kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kita bisa ngelihat satu hal. Banyak sekali pemahaman tentang otak yang terlalu disederhanakan. Banyak sekali manusia itu percaya pada penyederhanaan itu, sehingga manusia itulah yang jadi salah memahami dirinya sendiri. Padahal otak tuh kompleks banget loh. Cara kita berpikir, merasa, dan bertindak itu nggak bisa ditentuin oleh satu faktor aja, tapi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi. Well, harapannya dengan memahami semua ini, kita bisa jadi lebih sedikit bijak dalam melihat diri sendiri dan juga orang lain. Thank you teman-teman yang sudah nonton dan terima kasih.